hanya manusia, kekasih para dewa yang pantas dirajakan. Cerita tentang munculnya Ken Arok dan kisah percintaannya dengan Ken Dedes sangat menarik untuk didengar. Kisah tentang Ken Arok juga dijelaskan dalam tulisan Babat Tanah Jawi Bab 4, Kitab Pararaton, manuskrip Jawa kuno, dan buku Negara Kretagama. Meskipun peristiwa ini terjadi di masa lampau, namun masih memberikan pelajaran yang menarik bagi kita sampai hari ini. Simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di-skip, supaya mendapat informasi yang jelas. Sejarah raja-raja hebat di tanah Jawa, memang sangat besar perannya dalam perkembangan sejarah bangsa. Ken Arok adalah seorang rakyat biasa yang memiliki cita-cita menjadi seorang raja di suatu saat nanti. Menurut sejarahnya, Ken Arok adalah keturunan darah biru atau bangsawan yang lahir dari rakyat biasa. Namun ada juga cerita yang menjelaskan, jika Ken Arok memang terlahir dan besar hanya sebagai rakyat biasa. Nama ibunya dikenal sebagai Ken Endok. Apakah nama tersebut nama asli atau hanya sebagai nama familiar pada zaman itu? Sampai hari ini tidak ada yang tahu tentang kebenarannya. Nama ayahnya juga tidak diketahui dengan pasti. Silsilah dan catatan tentang keluarga Ken Arok juga tidak diketahui secara pasti. Hal ini memang menjadi penegasan, jika Ken Arok memang lahir dan dibesarkan sebagai rakyat jelata, sehingga keluarganya tidak terkenal. Berdasarkan pendapat dan penjelasan dari Bukhari, ia menyatakan bahwa, istilah Ken Endok disetubuhi oleh Dewa Brahma, hanyalah sebuah makna simbolis yang merujuk kepada seorang raja atau penguasa pada zaman itu. Seorang raja sering dilambangkan sebagai Dewa Brahma, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Susilo dan Sarkowi juga menjelaskan, disetubuhi Dewa Brahma, dapat diartikan bahwa, jika Ken Endok disetubuhi oleh seorang raja, atau seorang penguasa pada masa itu, sehingga ada dugaan, jikalau Ken Arok adalah keturunan dari keluarga bangsawan, yang dilahirkan dari rakyat biasa. Darah biru yang mengalir dalam tubuhnya tersebut, sangat memberikan korelasi terhadap rasa keinginan, dan ambisinya yang besar, untuk menjadi raja, bahkan tekadnya sangat kuat. Perjalanan hidup Ken Arok sebelum menjadi seorang raja, dimulai dengan sangat buruk sekali. Ken Arok adalah anak angkat dari Lembong, seorang pencuri dan perampok. Hal ini menyebabkan Ken Arok harus hidup dalam lembah hitam, dan kejahatan. Ia menjadi seorang perampok yang sangat ditakuti, garang dan sangat pemberani. Sehingga hal ini menjadikan perampok yang terkenal, dan sangat ditakuti oleh banyak orang. Ken Arok juga mengembara ke sebelah timur Gunung Kawi, untuk mencuri, merampok, membunuh dan memperkosa wanita, namun korbannya adalah para bangsawan dan bukan rakyat. Oleh karena itu, Ken Arok diburu oleh aparat kerajaan dari Tumapel, atas perintah Raja Dandang Gendis dari Kerajaan Daha. Ada beberapa sumber yang menjelaskan, perburuan untuk menangkap Ken Arok tersebut terjadi lantaran pihak Kerajaan Panjalu, mengetahui, jika Ken Arok adalah keturunan Raja Jenggala, yang dikhawatirkan bakal menjadi ancaman di kemudian hari, sehingga perlu ditangkap. Namun, usaha kerajaan menangkap Ken Arok tidak pernah berhasil. Ken Arok sangat ahli dalam perang gerilya dan penyergapan, sehingga membuatnya selalu lolos dari sergapan tentara kerajaan. Selanjutnya, ada seorang Brahmana bernama Lohgawe, yang berasal dari Jambudwipa, India, yang sengaja datang ke Jawa untuk mencari Ken Arok. Ia menganggap bahwa Ken Arok sebagai seorang titisan Dewa Wisnu. Sampai akhirnya, Ken Arok belajar tata cara hidup yang berguna bagi masyarakat lainnya kepada Brahmana tersebut. Untuk membuka jalan menjadi seorang raja, maka Lohgawe membawa Ken Arok menemui Tunggul Ametung. Melalui komunikasi Lohgawe, maka Ken Arok dapat diterima dan mengabdi kepada Aku Tunggul Ametung di Istana Tumapel. Di Tumapel, Ken Arok adalah prajurit yang tangkas, pemberani, serta memiliki loyalitas kepada kerajaan.
Perjumpaannya setiap hari dengan Ken Dedes memberikan simpatik, dan menumbuhkan benih-benih cinta terhadap Ken Arok. Waktu demi waktu silih berganti, cinta terus bersemi, dan membuat Ken Arok lupa jika Ken Dedes sudah memiliki suami. Cintanya yang begitu dalam, membuat Ken Arok berniat untuk merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Pada suatu kesempatan, ketika Ken Dedes turun dari kereta, tersingkaplah kain yang menutupi betisnya, sehingga mengeluarkan pancaran cahaya yang tidak biasa. Ken Arok yang berada di dekatnya, tanpa sengaja melihat cahaya tersebut, dan bertanya-tanya dalam hatinya. Karena sangat penasaran, Ken Arok menemui Lohgawe untuk menceritakan semua yang ia lihat tentang Ken Dedes. Lalu Lohgawe menerjemahkan cahaya yang dilihat muridnya itu, sebagai cahaya yang hanya khusus dimiliki sosok perempuan, Ardhanareswari, yaitu perempuan paling utama, meskipun orang berdosa. Siapapun yang menikahi perempuan, Ardhanareswari, akan menjadi maharaja. Mendengar penjelasan dari Lohgawe tersebut, Ken Arok semakin jatuh cinta dan mencari kesempatan untuk menemui Ken Dedes. Kemungkinan besar memang Ken Dedes dan Ken Arok sama-sama mencintai, mengingat pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung terjadi karena paksaan, dan bukan berdasarkan cinta. Cinta yang menggebu-gebu terhadap Ken Dedes, membuat Ken Arok tidak dapat menahan dirinya, untuk segera memiliki Ken Dedes. Cinta terlarang dan cinta buta, membuat Ken Arok memutar otaknya, bagaimana caranya supaya tujuannya dapat segera tercapai. Maka ada cerita yang mengatakan, bahwa Ken Arok mendapatkan wangsit, yaitu untuk mencari senjata yang dapat membunuh Tunggul Ametung. Jika Tunggul Ametung mati, maka ia bisa memperistri Ken Dedes, dan raja yang besar. Demikianlah kisah Ken Arok dan perjumpaannya dengan Ken Dedes, semoga bermanfaat. Nantikan part 2, yang akan membahas tentang Ken Arok dan keris Empu Gandring. Terima kasih.